Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are happy and healthy. Bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran tematik. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari review materi cara merawat hewan dan tumbuhan. Sudah siap ya anak-anak? Diperhatikan video penjelasan Ustazah berikut ini. Review materi cara merawat tumbuhan dan hewan. Materi yang pertama, kita akan mempelajari cara merawat tumbuhan. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan? Anak-anak, di rumah kalian pasti banyak tanaman ya. Salah satunya adalah tanaman gantung. Nah, bagaimana cara kita merawat tanaman gantung? Yaitu dengan cara kita membuatkan pot gantung. Nah, berikut adalah beberapa langkah membuat pot gantung dari bahan bekas. Yang pertama, potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Buat 4 lubang di bagian berperekat. Ketiga, masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Yang keempat, rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 dari isi botol. Kemudian masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding dan tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Selanjutnya adalah merawat hutan bakau. Hutan bakau sering disebut sebagai sabuk hijau atau artinya adalah kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Ada 2 cara untuk merawat hutan bakau. Yang pertama dengan cara penyiangan, yaitu untuk membasmi hama, dan yang kedua penyulaman atau mengganti pohon bakau yang mati dengan pohon atau bibit bakau yang baru atau yang seumur. Selanjutnya adalah perawatan tanaman mangga. Ada 5 cara perawatan tanaman mangga. Yang pertama dengan cara penyiangan. Penyiangan ini dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Yang kedua, pembubunan. Nah, pembubunan ini dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Yang ketiga adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah. Yang keempat, pemangkasan, bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Yang kelima, pengendalian hama. Nah, ini untuk mengendalikan hama dan penyakit supaya tanaman mangga tetap sehat. Berikut adalah beberapa cara merawat tumbuhan yang baik. Yang pertama, disiram setiap hari. Yang kedua, diberi pupuk. Yang ketiga, diberi sinar matahari yang cukup. Dan yang keempat, tidak memetik bunga atau daun-daun sembarangan. Materi yang kedua adalah cara merawat hewan. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Kita patut bersyukur berada di negeri yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di lingkungan sekitar kita terdapat banyak jenis hewan. Ada hewan yang buas dan ada hewan yang jinak. Nah, hewan yang jinak biasanya kita pelihara di rumah. Contohnya adalah kelinci. Bagaimana cara kita merawat kelinci yang baik? Yang pertama adalah membersihkan kandang kelinci dengan rutin, memberi makan dan minum, membersihkan badan kelinci dan memotong kuku-kukunya dengan rutin, serta menggendong dan membelai kelinci.
Selanjutnya, hewan yang sering kita pelihara di rumah adalah ikan. Bagaimana cara merawat ikan yang baik? Yang pertama, tentunya diberi makan ya anak-anak setiap hari. Yang kedua, memastikan kolam dan ventilasi udara sesuai dengan jenis ikannya. Jadi antara ikan yang satu dengan yang lainnya biasanya kebutuhannya berbeda-beda. Yang ketiga adalah membersihkan kolam atau akuarium ikan secara rutin. Dan yang keempat adalah mengganti air kolam secara rutin. Berikut adalah beberapa cara merawat hewan yang baik. Yang pertama, memberi makan atau minum hewan. Yang kedua, memberi kandang sebagai tempat tinggalnya. Yang ketiga, memandikan setiap seminggu sekali minimal ya anak-anak ya. Dan yang keempat adalah membawa ke dokter hewan jika hewan tersebut sakit. Nah, diberi vaksin dan juga vitamin supaya hewannya tetap sehat. Demikian pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ayah bunda terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda bisa memahami materi hari ini dengan baik. Oke anak-anak, Ustazah selalu mengingatkan, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard, and be careful. Dadah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.